Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wala hawla wala quwwa illa bil. Yang kita cintai dan kita muliakan Bapak Rektor Universitas, yaitu maksudnya Unihas, Bapak Profesor Dr. Hazairin SH, dan segenap para tokoh-tokoh lain, ayahanda bunda, para dosen semuanya. Mohon maafkan saya kalau saya tidak bisa menyebut dan memuliakan satu persatu. Percayalah, di hati saya ada rasa cinta, hormat untuk semuanya. Kita doakan dulu semua tokoh-tokoh kita, para sepuh-sepuh kita, ayahanda kita, guru-guru kita, semuanya. Mudah-mudahan Allah sehatkan badannya, Allah panjangkan umurnya, Allah kuatkan imannya, Allah jaga semangat istiqamahnya, Allah lindungi mereka semua dari berbagai macam fitnah dunia. Amin ya rabbal. Saya titipkan pesan cinta yang pertama, jangan malas-malas menyebut kalimat amin, amin, amin setiap mendengar ada doa kebaikan dari siapapun. Ad-da'i wal mu'ammin syarikani fil ajr. Orang yang berdoa dan orang yang mengaminkan, dua-duanya dapat pahala yang sama, dua-duanya akan dapat keberkahan yang sama. Kalau seandainya yang berdoa, doanya diijabah oleh Allah, maka yang mengaminkan dapat jatah yang sama dari Allah. Alhamdulillah. Izinkan saya memberikan penghormatan yang terindah kepada segenap mahasiswa, wajah-wajah pemimpin Indonesia ke depan. Hari ini nampak, begitu saya masuk turun dari mobil, nampak tanda-tanda kiamat ada di depan mata saya. Jumlah perempuan lebih banyak dari laki-laki. Jumlah mereka lebih banyak, mereka lebih menguasai lokasi. Nampak kita seperti kaum tertindas, dihimpit oleh perempuan. Nabi pernah menitipkan pesan dalam hadis sahih, tanda-tanda kiamat sudah dekat. Inna minna min asyratis sa'ah. Kata Nabi, di antara tanda-tanda kiamat sudah dekat, salah satunya ayyaqillar rijal wa yakthuran nisa. Kata Nabi, jumlah laki-laki sedikit, jumlah perempuan lebih banyak. Sekali lagi, tanda-tanda kiamat sudah dekat, jumlah laki-laki sedikit, jumlah perempuan lebih banyak. Bahkan kata Nabi,
kalau sudah dekat betul dengan kiamat, Nabi kasih bocoran Pak, perbandingan laki dan perempuan. Mau tahu berapa? Mau tahu? Yang kompak dong, mau tahu? Jangan kemana-mana setelah yang satu ini. Kayak lagi syuting. Kata Nabi, nanti kalau sudah dekat betul dengan kiamat, hatta yakuna li khamsina imra'atan al-qayyimul wahid. Kata Nabi, kalau seandainya kalau sudah dekat betul dengan kiamat, perbandingan laki dan perempuan, laki-lakinya 1, perempuannya 50. Sekali lagi saya ulangi narasi hadisnya, laki-lakinya 1, perempuannya 50. Sekali lagi, laki-lakinya 1, perempuannya 50. Sanggup? Tapi mohon maaf mahasiswa, saya tidak sependapat. Ada teman saya tidak perlu menyebutkan namanya, doktor gelarnya, doktor. Dia menyebutkan ini dalil hadis bahwa Nabi membolehkan nanti akhir zaman laki-laki menikah dengan 50 perempuan. Pernah dengar YouTube-nya? Saya jadi teringat omongan guru. Guru saya pernah bilang, orang pintar belum tentu benar. Tapi kalau orang benar, udah pasti pintar. Gelar nggak jadi jaminan ukuran kebenaran, Pak. Banyak orang-orang guru-guru saya zaman dulu nggak punya gelar, tapi Masya Allah berdebat dengan ulama-ulama dari Madinah, S3, profesor, keok Pak. Betul? Saya sempat mengkritik teman saya, hati-hati kamu menerjemahkan hadis Nabi, jangan berdasarkan nafsu. Berpuluh-puluh tahun saya ngaji di pondok pesantren, dari guru saya yang nggak punya gelar, tidak ada satupun guru kami menerjemahkan hadis ini bahwa ini kebolehan seorang laki-laki menikahi 50. Kalaupun benar hadisnya, terbantah dengan dalil Quran. Betul? Di mana-mana Quran lebih tinggi ketimbang hadis. Betul? Maksudnya, guru kami dulu pernah menjelaskan syarah hadis ini. Maksudnya, nanti akhir zaman, kalau sudah dekat kiamat, kasratul harb, saking banyaknya perpecahan, peperangan, yang laki-laki banyak terbunuh di medan perang, yang perempuan tersisa. Nah, yang tersisa ini bukan semuanya boleh dinikahi, karena boleh jadi yang terbunuh di medan perang seorang laki-laki, dia meninggalkan ibunya, dia meninggalkan kakak perempuannya, dia meninggalkan adik perempuannya, dia meninggalkan ibu mertuanya, dia meninggalkan anak-anak perempuannya. Ini haram dinikahi. Betul? Maksudnya 50 wanita itu akan berlindung dengan seorang laki-laki, mungkin anaknya, mungkin orang tuanya, mungkin saudaranya. Bukan ini dalil dihalalkan menikah 1 laki-laki 50 perempuan. Maka saya titipkan anak-anak muda, jangan jadi bangsa yang kutil, kurang teliti, lihat yang lagi heboh langsung fanatik buta. Ambil benarnya, jangan ikuti yang tidak benarnya. Sekarang ini zaman mudah mengkemas, Pak. Membedakan, kalau boleh pinjam istilah Zainuddin MZ, membedakan dukun dengan ulama itu susah sekarang, Pak. Dukun sekarang sudah pakai sorban, Pak. Betul? Membedakan dukun dengan ulama susah sekarang. Betul?
Sekarang ini zaman mengemas sesuatu itu gampang betul. Zaman kami dulu waktu sama Uji belum ada yang namanya Instagram, belum populer namanya yang medsos. Sekarang ini gampang betul, asal punya handphone isi kota bisa bikin YouTube langsung terkenal. Mau lebih terkenal bikin yang aneh-aneh di negeri ini, betul. Maka anak-anakku, saudara-saudaraku, jadilah mahasiswa yang teliti sebelum mengikuti. Insya sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi. Hadir juga bersama kita ada makhluk-makhluk halus. Anak-anak ini halus perasaannya, Pak. Izin dari mana? Anak-anak yatim. Masya Allah, ada berapa orang jumlahnya? 50. Tolong dicatat, nanti kasihkan Quran. 50 anak yatim hadir di tengah-tengah kita. Ini akan jadi asbab berkah bertambah buat kita. Berkah apa saja yang akan kita dapat? Nabi pernah berjanji, man ala thalatha minal aitam, siapa yang mencurahkan perhatiannya kepada 3 orang anak yatim saja, dia sayangi, dia muliakan, dia santuni 3 anak yatim saja, kata Nabi, apa pahala yang akan dia dapatkan? 1, kaman qama lailahu, dikasih pahala oleh Allah bagaikan salat malam setiap harinya. Pahala yang kedua, diberikan pahala oleh Allah bagaikan tiap hari puasa di siang harinya. Pahala yang ketiga, dianggap Allah seperti dia pernah berjuang mengangkat pedang di padang pasir 1 bulan berjihad membela agama Allah. Itu baru 3 anak yatim. Lalu bagaimana dengan 30? Lalu bagaimana dengan 50? Wallahu yudha'ifu liman yasha, Allah pasti akan melipat gandakan pahalanya. Alhamdulillah. Anak-anak yatim ini punya hubungan emosional dengan Nabi. Silakan buka sejarah. Nabi kita terlahir di muka bumi tidak sempat lihat wajah ayahnya. Baru berapa tahun diasuh ibunya, ditinggal pergi oleh ibu tercinta. Dari sejak kecil sudah ditempa dengan penderitaan, dituntut menjadi anak yang tumbuh dengan penuh kesabaran. Maka Bapak Ibu, siapa yang menyayangi mereka berarti mereka menyayangi Nabi. Siapa yang memuliakan mereka berarti mereka memuliakan Nabi. Tapi siapa yang menyakiti dan melukai hati anak yatim berarti mereka sedang melukai hati dan perasaan Nabi. Betul? Nabi sangat dekat hubungan dengan mereka. Saking dekatnya Nabi bangga memberikan sebuah kabar gembira kepada kita. Ana wa kafilul yatim fil jannati hakadha. Saya bersama orang-orang yang perhatian dengan anak yatim nanti tempatnya di surga. Dan nanti saking dekatnya kita dengan Nabi, Nabi gambarkan bagaikan kedekatan 2 jari ini. Maka Bapak Ibu mohon maaf, kita di Bengkulu bisa berdekatan, duduk berdampingan dengan gubernur saja, sombongnya setahun. Betul. Itu baru pemimpin di Bengkulu.
Bagaimana kalau kita ditakdirkan nanti di surga loh Pak, di surga dengan segala kenikmatan yang ada, bisa berdampingan dengan manusia yang paling dimuliakan oleh yang maha mulia, manusia yang dipuji oleh yang maha dipuja, manusia yang Allah saja Tuhan bersalawat ke atasnya. Bukankah itu satu kebahagiaan dan kebanggaan yang tidak ada nilainya? Betul? Betul. Maka kalau boleh sedikit saya pakai kata yang lebih ekstrim, di depanmu ada tiket menuju ke surga. Di depanmu ada tiket yang bisa menghantarkanmu, bisa berdampingan dengan Rasulmu. Alhamdulillah. Jangankan ngasih bantuan dengan anak-anak yang mulia ini, ngusap kepalanya saja digambarkan dalam bahasa hadis, satu helai rambut anak yatim itu akan memberikan kebaikan kepada kita. Satu helainya satu kebaikan dari Allah buat kita. Itu baru ngusap, selama nggak ngejitak. Ngusap itu pahalanya luar biasa, dinilai satu helai satu kebaikan. Makanya yang kepengen dapat pahala kebaikan yang berlimpah, nih usap kepala bocah ini, cari yang paling gondrong rambutnya, biar makin banyak pahalanya. Alhamdulillah. Bapak Ibu, bicara yatim Pak Rektor, saya punya cerita menarik sampai saya masukkan di buku terbaru saya. Ambil buku. Alhamdulillah buku ini sudah rampung. 7 bulan saya selesaikan buku ini tulisannya. Padahal sebelum datang corona 2 tahun gak selesai nulis. Saking sibuk padat jadwalnya. Begitu datang corona, alhamdulillah salah satu hikmahnya 7 bulan saya gak kemana-mana, di rumah aja bisa selesai 3 buku. Buku yang pertama sudah dicetak, akan di launching. Nanti kapan-kapan Pak Rektor boleh main lagi ke sini. Selesai Ramadan khusus bedah tuntas buku-buku yang saya tulis. Kalau ini fenomenal. Ini yang pertama, yang nanti hari ini akan kita bahas sedikit. Buku yang kedua 40 keajaiban, syarat dengan pesan dan makna dalam kehidupan. Nanti ada buku yang ketiga, sedikit lagi selesai, sedikit lagi. Judulnya Antara Covid dan Stupid. Ini bakal heboh buku ini, saya pastikan. Saya akan kupas di buku ini, suka tidak suka, ada kestupidan dalam kecovidan. Lengkap dengan dalil Quran, dalil hadis dan ungkapan ulama. Masa orang barat notabene bukan muslim boleh berkomentar tentang covid? Masa kita ulama enggak boleh berkomentar tentang covid berdasarkan dalil? Betul? Kalau bukan kita, siapa lagi yang mendengarkan ulama-ulama kita? Seorang ulama lebih mulia daripada 1000 ahli ibadah. Jadi nggak ada apa-apanya 1000 pejabat, nggak ada apa-apanya 1000 orang barat. Betul? Saya pastikan ayahanda di buku saya yang kedua ini, yang ketiga itu, Antara Covid dan Stupid, saya akan kupas tuntas. Saya akan kupas setajam silet. Saya akan bongkar. Ternyata gara-gara Covid banyak yang jadi stupid. Stupid. Kalau bahasa Bengkulu, stupid ini apa? Hah? Bahasa sini? Begal. Bigal. Bigal. Agak-agak mendekat begal. Oh, bahasa sini stupid itu bigal. Mulai aneh nih. Ini ngomong-ngomong planet apa Pak Rektor?
Bahasa Palembang kalau nggak salah buyan. Oh sama, di sini sama bahasa Palembang. Pacak ngerti kalau pakai bahasa Palembang? Alhamdulillah. Nih Pak Rektor, jelek-jelek begini, saya asli wong Kitogalo. Tapi saya bukan wong Kitogilo. 2005 saya lahir di Palembang. Ayah saya tinggal di Ulu, ibu saya di Ilir. Saya tanya, kok bisa ketemu ayah sama Umi? Itulah berkat jembatan Ampera. Oh, bertemu di Ampera. Bu, lahirlah saya. Saya sekolah di sana, mondok di sana, di pondok pesantren Ariyat Palembang. Saya berguru dengan guru-guru saya. Ada yang dari guru dan sekaligus paman. Ada paman saya namanya Habib Muhsin Al-Habsyi. 10 tahun mondok di negara Kuwait. Nggak pulang-pulang bro. Tahun ke-10 baru balik ke Indonesia. Paman saya yang kedua 11 tahun, namanya Habib Hamid Al-Habsyi, mondok di Mekah 11 tahun bro, nggak balik-balik, tahun ke-11 baru pulang. Paman saya yang ketiga Habib Muhammad Al-Habsyi, 12 tahun di Mekah, nggak balik-balik, tahun ke-12 baru pulang. Yang paling lama itu paman saya yang keempat, namanya Habib Hasan Al-Habsyi, sekarang sudah masuk hampir 35 tahun di Mekah, nggak pulang-pulang sampai sekarang ke Indonesia. Kenapa? Meninggal di sana. Zaman saya itu zaman keemasan Pak. Guru saya dari Mesir, dari Saudi, Masya Allah, zaman-zaman keemasan betul waktu itu. Nah, saya mondok di sana Pak. Tahun 2005 saya dipilih oleh SCTV, duet maut dengan Ustadz Jeffrey Al-Bukhari, acara sambut Ramadan, live di depan istana kantor gubernur. Waktu itu gubernurnya masih Syahrial Usman, Rosehan ya, 2005. Setelah itu saya diculik ke Jakarta, dikontrak eksklusif oleh TV di swasta, nggak dibalik-balikin, sampai akhirnya jadi warga DKI. KTP saya Jakarta, tapi jangan risau, hati tetap wong Kitogalo. Hubbul watan minal, cinta tanah kelahiran adalah sebagian dari iman. Bapak Ibu, saya keliling Indonesia, dari kota, desa, pulau sudah saya masukin. Indonesia ini kaya, 17.000 pulau, itu belum ditambah dengan Pulau Gebang dengan Pulau Gadung, apalagi Pulau Seribu. Semua sudah saya kunjungi, dari A sampai Z semua sudah saya kunjungi, dari Jawa sampai ke Papua, sampai Wakatobi, semua. Setiap kali saya ditanya panitianya, Habib Al-Habsyi dari mana aslinya, bangga saya menyebutkan saya orang Palembang. Saya diundang tabligh akbar lebih dari 10 negara. Dulu belum ada medsos sayangnya. Diundang oleh kerajaan Brunei Darussalam, undangan resmi loh, Sultan Bolkiah. Acara pernikahan keponakannya di istana. Ditanya
dari mana aslinya Habib? Bangga saya menyebutkan saya orang Palembang. Saya diundang oleh orang nomor 1 di Malaysia, namanya Najib Razak. Ketika itu saya ditanya, Habib, iya Pak Perdana Menteri, ini istri saya ini itu ada darah Indo loh, ada darah Makassarnya, kata dia. Habib dari mana? Saya dari Palembang. Bangga saya, Pak. Saya diundang oleh resmi Singapura, diundang oleh Taiwan, Korea Selatan, Hong Kong. Tahu Hong Kong? Nih, pelaju belok kiri. Oh, itu Hoktong. Ya mirip-mirip lah. Saya diundang ke Hong Kong, teman-teman sekalian, diundang ke Jordan, Palestina, Mesir, Saudi Arabia. Selalu ditanya, Habib dari mana asalnya? Min aina asluka? Min aina jita? Dari mana datangnya? Saya bangga bilang, ana jinsiyati Indonesia, warga negaraku memang Indonesia, lakin ana wulidtu fi Palembang, saya lahir dari kota Palembang. Takbir. Mereka heran, nanyo apa dia hebatnya Palembang itu, cak bangga nian apa dia. Ini yang terbaru nih, yang terbaru ada yang nanyo, Habib bangga nian Palembang, apa dia hebatnya Palembang. Belum tahu dia. Saya langsung menjawab, Palembang kota kelahiran saya banggakan karena menurut hemat saya ada beberapa keistimewaan. Satu, orang kampung saya Palembang terkenal fisik mereka kuat, saking kuat kapal selam dimakan. Uang mano yang sanggup makan kapal, Pak? Kapal selam mahal, kapal itu, Pak. Betul. Yang kedua, ini menurut survei saya, orang Palembang itu saya banggakan. Kenapa? Di masa pandemi ini masih tetap bersemi. Tidak pengaruh corona, tidak pengaruh. Padahal corona ini, Pak, efeknya luar biasa. Jangankan buat provinsi-provinsi lain, jangankan buat kota-kota lain di Indonesia, negara adidaya sebesar Amerika goncang kena corona. Gara-gara corona banyak yang jadi merana, ekonomi jadi merosot, dunia dihantui kecemasan dan ketakutan, pengangguran di mana-mana. Jangankan orang baru mau cari pekerjaan, orang yang sudah berpuluh-puluh tahun bekerja di perusahaannya di PHK. Betul? Ibu tahu nggak perusahaan maskapai terbesar di Indonesia? Tahu? Ketika corona, 8.000 karyawannya di PHK. 8.000, Pak, di PHK. Di suasana corona sudah susah ketiban susah. Ibarat kata pepatah, jatuh dari pohon ketimpa tangga diuber anjing. Pak Rektor, 8.000 orang di PHK. Saya bisa menceritakan sedetail ini, selengkap ini, karena waktu itu kejadiannya persis betul di depan mata saya. Di depan mata saya di Jakarta, 8.000 karyawannya di PHK. Menangis mereka semua, menangis. 8.000 di depan mata saya, Pak Rektor, di depan mata saya. Tapi saya nggak bisa berbuat apa-apa, cuma bisa ngangkat tangan, mengusap dada, walaupun di depan mata saya. Di
depan mata saya. Bayangkan 8.000 orang di depan mata saya. Sekali lagi di depan mata saya. Saya kan waktu itu lagi buka TV, Pak Rektor. Ada berita itu. Ada yang salah omongan saya tadi? Udah dengerin aja, rese aman. Ini mohon maaf Pak Rektor, ini retorika terbaru yang baru saya karang. Ini kalau ada yang niru berarti copy paste nih. Ini retorika baru nih, baru saya karang ini. Bu, di depan mata saya, di depan mata ada berita 8.000 karyawan pesawat terkenal di negeri ini mem-PHK karyawannya. Menangis mereka. Saya langsung menyimpulkan Jakarta lagi goncang gara-gara corona. Goncang, banyak yang nganggur, banyak. Karyawan saya saja banyak yang dirumahkan. Mohon maaf Pak Rektor, saya bukan tipe ustadz, bukan tipe ulama yang hidup dari tausiah. Saya punya 5 perusahaan loh. Tidak pernah saja saya bongkar. Dan saya bukan tipe orang yang mau membongkar-bongkar. Halo guys, saya punya 5 perusahaan. Saya bukan tipe orang yang gila jadi crazy rich. Akhirnya crazy beneran. Bu, ada hal yang boleh kita informasikan, ada yang jangan. Betul Pak Rektor, saya berangkat dari keluarga miskin. Cerita ini mau saya sampaikan bukan karena ingin riak, bukan anak-anak, bukan teman-teman. Saya ingin memotivasi kalian karena saya pernah berada di usia kalian. Selama saya kuliah nggak pernah satu kali minta uang jajan dari ayah ibu. Saya kuliah sambil bekerja. Selama saya mondok di pesantren lebih dari 7 tahun, gak pernah satu kali pun minta uang jajan dari ayah ibu saya. Selama saya SD sampai SMA, gak pernah satu kali pun minta uang jajan. Dikasih, ambil, minta enggak. Dikasih, ambil, minta jangan. Kalau uang ngasih rezeki jangan ditolak. Kalau minta pantang saya Pak. Saya paham orang tua saya masih bebannya berat. Saya 7 saudara, saya laki-laki paling gede, di atas saya perempuan. Adik saya ada 5, butuh biaya. Saya lebih baik mengalah Pak. Saya mengalah. Tapi saya tanamkan di hati saya, ya Allah, saya ridho dengan takdirmu ini Allah. Kalau teman-teman saya begitu lonceng berbunyi kering, mereka membayangkan hari ini mau jajan apa. Saya kering hari ini, kira-kira nak jual apa. Saya rela dengan takdir ini, saya rela ya Allah, demi saya bisa tampil menjadi anak yang jangan membebankan dan menyusahkan orang tua. Saya akan kejar ranking 1 biar gratis di pohon di pesantren, biar dapat beasiswa. Mungkin ini cara saya membahagiakan orang tua. Makanya maaf teman-teman mahasiswa, kalau Anda belum bisa membahagiakan orang tua lewat hasil jeripaya gaji karena Anda masih bekerja, paling enggak Anda kuliah cari nilai yang gede, kejar beasiswa, jangan nyusahkan orang tua. Betul? Jangan ikut-ikut tawuran yang enggak ada manfaat, enggak usah diikut-ikutin. Hidup itu harus punya target. Tahun ini saya jadi mahasiswa di kampus ini, apa yang harus saya lakukan? Tahun kedua, apa yang harus saya kuasai? Tahun ketiga, target apa yang harus saya kejar? Itu karena hidup berpacu dengan waktu. Takbir. Bapak Ibu, saya pasang niat, ya Allah saya ridho. Tapi saya sedikit agak nodong dalam ridho saya. Ya Allah, saya terima takdir ini, tapi ya Allah, tolong ya Allah,
berikan takdir yang indah nanti buat saya ke depan. Subhanallah, alhamdulillah, Allah yang punya kuasa. Saya bersyukur lahir dari keluarga miskin. Ayah saya cuma guru ngaji, ibu saya cuma ibu rumah tangga. Tapi dalam suasana kesederhanaan ayah ibu saya dari kecil sudah diajar susah. Jadi begitu, jadi seneng, bahagia, nggak sombong insya Allah Pak. Orang kalau biasa susah, ketemu seneng, nggak sombong, nggak kayak jadi kacang lupa dengan kulitnya. Tapi kalau ketemu susah, nggak kaget, orang langganan. Betul, betul. Alhamdulillah, ini mungkin dari buah kesabaran saya Pak. Saya punya 5 perusahaan. Karyawan saya jangan ditanya, udah nggak hitung. 3 perusahaan saya bergerak di bidang haji dan umroh Pak Rektor. 1 bulan jamaah saya ini haji dan umroh ada 3 perusahaan. 1 Hanatur, Al-Syatur, Nafatur. Saking gak kepegang saya amanahkan kepada orang-orang lain. 1 bulan sebelum corona datang, jamaah saya itu se-Indonesia 3.000 orang. Setiap bulan hidup semuanya. Datang corona, mati galau, tutup semua cabang-cabangnya. Dulu saya sempat berpikir Pak Rektor, bisnis yang paling menjanjikan gak bakal mati sampai kiamat adalah bisnis umroh haji. Selama Ka'bah masih tercancang, ini gak bakal mati. Ternyata prediksi saya meleset. Ka'bah masih tercancang, corona lewat, tidak keselian, tutup. Dahsyat pengaruh corona ini. Saya punya perusahaan yang keempat, konveksi. Nih, termasuk yang saya pakai hari ini desain tangan saya sendiri, limited edition, kualitas internasional bahannya, mulai dari yang paling murah sampai yang paling mahal. Silakan kunjungi Al-Habsyi_Galeri. Masuk Pak Eko. Teman-teman, datang corona, bangkrut. Jangankan Al-Habsyi Collection, Matahari Pak, perusahaan besar, datang corona, tutup. 15 mesin konveksi saya off. Tukang jahit kami pulang ke kampung dari jahit baju jualan buah. Zaman corona lagi parah-parahnya, orang mikir jangankan beli baju, beli makanan lagi susah. Betul. Saya ingat betul itu. Corona ini kan 3 gelombang datang. Gelombang pertama Pak Rektor, ini kan Ramadan ketiga kita dihantui corona. Saya ingat betul itu. Ramadan pertama, besok mau Ramadan, besok mau puasa, datang corona. Itu nasib kami para ulama, dikurung di rumah-rumah di Jakarta, nggak boleh kemana-mana, dikurung. Teman saya, murid saya bilang, Habib, apakah ini juga termasuk kiamat sudah dekat? Maksud lo, kalau dulu sebelum corona datang, 1 hari menjelang puasa, setan dikurung. Kenapa sekarang ustadz yang dikurung? Corona jenis pertama, Ramadan pertama, itu namanya corona jenis alfa. Nah, waktu itu yang langka cuma masker saja loh Pak. Gelombang kedua, Ramadan kedua, corona jenis delta. Kalau saya kena yang alfa, Syekh Ali Jabir sahabat saya kena yang delta. Yang delta, Ramadan kedua, itu yang langka hand sanitizer dan oksigen. Sekarang Ramadan ketiga, corona jenis Omikron. Kenapa yang langka minyak goreng? Betul, betul. Tapi alhamdulillah ayahanda, alhamdulillah, perusahaan saya yang kelima bergerak di bidang minuman. Bapak Ibu silakan searching, kalau lihat minuman namanya Ajwa. Nanti sebentar lagi masuk ke Bengkulu, Ajwa, Ajaib Water. Ajwa itu perusahaan saya satu-satunya nggak ada ngefek Pak corona.
malah berkah menutupi kerugian 4 perusahaan lainnya. Maka anak-anakku, saya titipkan pesan, jangan jadi orang putus asa. Hari ini Allah tutup lubang rezekimu yang satu, bukan berarti Allah enggak menyuruh kamu untuk menggali potensi lubang-lubang yang lain. Kamu belajar dari 7 Up. Tahu 7 Up? Pertama dia bikin 7-1. Yang pertama dia bikin 1 Up, bangkrut. Bikin lagi 2 Up, bangkrut. Bikin lagi 3 Up, bangkrut. Bikin lagi 4 Up, bikin lagi 5 Up, bikin lagi 6 Up. Untung nggak sit up. Akhirnya dia iseng bikin 7 Up, meledak. Bapak Ibu buka sejarah, perusahaan minuman Coca-Cola tahun pertama itu hanya mampu menjual 25 botol saja. Tahun pertama, tapi tidak putus asa. Tahun kedua sampai akhirnya merajai dunia. Maka cerita ini saya ingin titipkan kepada mahasiswa, jangan jadi anak muda yang cengeng, jangan jadi anak muda yang lembek seperti kerupuk, tapi bangkit, karena masa depan Indonesia ada di pundak kalian semua. Mau jadi apa Indonesia? Lihat bagaimana potret anak-anak muda kita sekarang. Takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu. Mohon izin Pak Rektor, saya perlu menyampaikan ini karena saya gerem, enek, mual lihat anak-anak muda berleha-leha, kerjaannya cuma nongkrong di pinggir jalan, pegang rokok, diisep, ditiup, isep, isep. Kalau dipikir-pikir beda tipis dengan orang stres. Sudah diisep, dibuang, diisep, dibuang. Mendingan langsung ditelan sekalian. Betul, betul. Anak-anak muda, teman-teman, saya titipkan pesan Ibn Jauzi. Ibn Jauzi pernah berkata, inna min alamati i'radillah anil abdi ishtighaluhu bima la ya'ni. Tanda-tanda Allah tidak suka berdekatan dengan hambanya, Allah tidak mau ngedeketi hambanya, itu dilihat dari waktu yang sering dia habiskan. Kalau dia sering menghabiskan waktunya dengan perbuatan yang anfaedah, Allah nggak mau dekat dengannya. Kalau Allah sudah nggak dekat, pasti rahmat Allah jauh, hidayah jauh, rezeki jauh, pertolongan jauh, ketenangan jauh. Kalau Allah sudah tidak mau berdekatan dengan kalian, yang dekat siapa? Setan belis. Kalau sudah dekat dengan setan belis, dekat dengan kejahatan, kemungkaran, kesesatan, dan ujung-ujungnya neraka. Betul? Betul. Makanya teman-teman mahasiswa, jadilah mahasiswa yang bijak. Karena mohon maaf Pak Rektor, mahasiswa ini gagal. Kenapa? Kena penyakit kudis, kurang disiplin, baik disiplin waktu. Padahal dalam Islam kita diajarkan sholat ada berapa? Di sini masih 5 kan? Masih? Alhamdulillah. Jangan main-main teman-teman muda. Itu sholat ini melahirkan konsep kedisiplinan dalam menjaga waktu. Enggak boleh kamu sholat zuhur jam 11, mana boleh. Harus siap sesuai waktu. Subuh. Betul? Semua ibadah dalam Islam mengajarkan konsep kedisiplinan. Nih lihat nih, kita lagi puasa nih, Betul? Di sini maghrib jam berapa? 18? Masih lama Pak, masih lama. Sabar ya. Sabar. Tapi Masya Allah, ini asisten saya ini, Masya Allah, ini tahan banting ini.
Asisten saya yang lain yang badannya lebih langsing itu begitu sudah mau dekat buka mulai kelihatan lesu. Ini makhluk nganteng aja dia, stoknya banyak. Ini model yang begini Pak, badannya doang gemuk, dosanya insya Allah kurus Pak. Daripada punya badan langsing, dosa gemuk. Nih jam 18, sabar ya. Nih buka jam 18 lewat, betul? Betul. Mau seenak apapun makanan di depanmu, kalau belum terdengar waktu maghrib, haram. Ini bukankah disiplin waktu? Betul? Harus nunggu. Biar nggak kosong waktu nunggu, Islam sempurnakan Pak, biar waktu nggak tersia-sia. Ada doanya, betul? Diajarkan Nabi, betul? Hebat kan? Waktu dalam Islam sangat berharga karena Allah bersumpah wal asri, demi waktu. Apapun kata ulama yang diawali dengan sumpah itu menunjukkan harus ada perhatian yang lebih. Takbir. Nih kalau bahasa Palembang, sembari nungguin waktu maghrib, anten-anten. Kalau bahasa sini apa? Anten-anten nunggu maghrib. Kita disuruh dalam Islam ada zikirnya, betul? Apa zikirnya? Apa? Menjelang maghrib apa? Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya arhamar rahimin. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya arhamar rahimin. Betul? Nih, ini yang benar nih Pak, disiplin waktunya. Jangan kayak yang lagi viral nih, yang lagi viral anak bocah bikin vlog. Halo guys, sebentar lagi sebentar ya, saya lihat dulu. Ini 20 menit lagi kita akan masuk sholat maghrib, azan maghrib, berbuka puasa. Biar kita sembari menunggu buka puasa, kita amper-amper dulu ya, makan keripik. Maksud lo sembari nunggu buka puasa, katanya amper-amper dulu kita makan keripik. Ini kan menyesatkan yang begini, betul? Itu lagi viral tuh anak bocah. Bu, Ibu, percaya nggak salah satu yang membuat mahasiswa kita ini sering gagal, nggak jadi apa-apa, bertahun-tahun kuliah jadi mahasiswa abadi? Ini salah satunya kena penyakit kudis, kurang disiplin. Teman-teman mahasiswa, mau tahu kalian belajar disiplin dari binatang apa? Ayam. Pernah lihat ayam? Ayam, coba lihat ayam. Ayam itu ngajarin disiplin. Maka nggak salah dalam Quran Allah suruh kita belajar dari binatang. Wa inna lakum fil an'ami la'ibra. Pada diri binatang banyak ilmu yang bisa engkau pelajari. Mak-mak, ibu-ibu pengen khusyuk, belajar dari kucing. Kucing terkenal khusyuk, konsentrasinya dahsyat. Saya pernah uji coba. Saya ambil nasi, saya duduk berhadapan dengan kucing, saya taruh ikan bahasa Arabnya samak, bahasa Inggrisnya fish, bahasa Jepangnya iwa. Saya taruh iwa, duduk berhadapan dengan kucing. Coba lihat apa yang dilihat oleh kucing. Jangan GR, kucing tidak nyingok kita. Kucing matanya melotot, konsentrasi, natap satu titik Pak, iwa. Konsentrasi. Makanya kalau sholat mau khusyuk itu mata jangan celingak-celinguk. Singgonya nak dijingok kalau apa yang di depan mata nak dibaca. Pas banget depan dia ada yang lagi pakai baju kaos pilkada, coblos nomor sekian, dibaca. Sholat mata ke arah sujud, jangan celingok kanan kiri ke arah sujud. Dalam sholat makruh nutup mata, makruh. Ustadz biar tidak terganggu khusyuk merem bela. Makruh. Kenapa dimakruhkan?
dilakukan tidak apa-apa, ditinggalkan dapat pahala. Kenapa? Semua yang dimakruhkan, dilarang dan diharamkan pasti ada manfaatnya. Ngapo? Karena boleh jadi kita lagi sholat kagak ada ulo, ada binatang. Kalau merem, ulo depan mata, tinggal innalillah. Betul. Makanya dalam sholat nggak boleh merem, melek. Itu fungsi pengamanan, melihat keadaan, apalagi dari perang. Betul. Dari perang kalau ada yang baik bergeser kita. Betul. Bu, ibu, kucing tidak berkedip mandang iwa. Saya meleng sebentar saja, Pak Rektor, saya meleng, saya mandang ke arah kanan sebentar saja. Balik lagi ke sini, hitungan gak nyampe semenit, iwa wassalam. Dengan mudah nian dia ngelantak ke iwa, padahal masih di atas penjagaan kita. Mimpi ngaku-ngaku bisa khusyuk sholat, kalau mata celinguk kanan celinguk kiri, mimpi. Pernah juga saya melihat kucing bukan cuma nggak berkedip memandang target, plus tidak bergerak kayak patung. Kapan? Ketika berada persis di depan lubang tikus, tidak bergerak, konsentrasi. Tikus dibikin kucing confused. Tikus nginte, ini kucing apa patung ini? Kucing apa patung? Di saat dia sedang confused, dengan mudah kucing menangkap tikus yang lebih lincah. Kenapa? Khusyuk, konsen. Mimpi kalian mau berhasil jadi mahasiswa kalau pikiran kemana-mana, sibuk pacaran. Mas belum mampir ke kelas lah ngatur jadwal malam minggu, mojok di mana. Pikiran terpecah, mimpi mau bagi sukses, percayalah. Betul? Maka targetkan dulu. Kalian melangkah dari rumah ke kampus, niatnya selain ingin menggapai ridha Allah, selain ingin menyenangkan hati Rasulullah, tanamkan saya ingin membalas keringat ayah ibu saya. Takbir. Nih mohon maaf teman-teman mahasiswa, Anda bisa di sini bisa ketawa, cengah-cengir, senyum, bercanda. Anda tahu orang tua Anda di luar sedang apa? Ayah kalian sedang bermandikan keringat kepala jadi kaki, kaki jadi kepala, dengan satu harapan dalam hatinya agar kelak kalian jadi orang. Kalian tahu ayah ibu kalian sekarang setiap sholat melamakan sujudnya di sujud terakhir, bukan ngedoakan diri dia. Kadang-kadang dia nangis di atas sajadah ngedoakan anak-anaknya yang lagi kuliah. Ya Allah, jadikan takdir anakku yang sedang kuliah di kampus Unihas lebih baik dari takdirku ya Allah. Tiap hari menangis sementara kalian berleha-leha merokok, narkoba, kebut-kebutan, ugal-ugalan, tahu-tawuran. Sama saja kalian membunuh orang tua kalian secara perlahan-lahan. Itu menunjukkan ada kedurhakaan dalam seragam kemahasiswaan kalian. Takbir. Nih mohon maaf Pak Rektor, saya ngomong ini karena saya menganggap mereka ini seperti adik-adik saya. Kalau wong nasehati tandonyo cinta. Dalam bahasa ulama, man ahabak nasohak, siapa yang mencintai kalian dia bakal nasehati. Kalau kalian lagi berbuat salah, orang tua nyingok ditalak ke nyobae, itu nando ke wong tua kalian idak katik cinta. Kalau kalian punya dosen, lihat kalian bikin kesalahan, diem bae, berarti dia bukan dosen yang cinta. Kalau ada dosen, wong tua, guru melihat kalian berbuat kesalahan, lalu dia menasihati kalian, gak mempan ditegur, gak mempan dikasih hukuman, itu cinta, bukan benci. Alhamdulillah. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi. Khairu syababikum al-mutasyabbihuna bisyuyukhikum.
Wahai anak-anak muda, mahasiswa, bro and bray. Kalau yang perempuan suka saya panggil bray, yang laki-laki bro. Perempuan bray, nggak apa-apa ya, bray. Kalau sis udah basi, bray. Masih enak kalian saya panggil bray daripada mereka saya panggil bro. Contoh, mereka lagi kalau kalian perempuan lagi di lantai 2, saya minta turun, manggilnya bagus, turun bray, enak. Coba kalau mereka, apanya yang turun? Jadi doa jelek. Betul. Bro and bray, kalian mau tahu nggak siapa pemuda yang terbaik menurut Allah dan Rasul? Siapa? Khairu syababikum, kata Nabi, pemuda yang terbaik di antara kalian, salah satu tandanya al-mutasyabbihuna bisyuyuhikum, pemuda yang mau belajar dari pengalaman orang-orang tua sebelumnya. Nih orang-orang tua kita ini sudah merasakan masa-masa kalian. Asam garam kehidupan sudah mereka kuasai. Kalian yang muda wajib belajar dari yang tua. Karena yang tua pernah jadi muda, yang muda mana ada yang pernah jadi tua. Betul. Nih mohon maaf ayahanda, budak muda sekarang ini gengsi belajar dari yang tua. Gengsi, makanya berkahnya hilang. Padahal kami zaman dulu belajar dari wong-wong tua. Anak-anakku, teman-teman sekalian, belajarlah dari yang tua, karena mereka punya pengalaman, dan pengalaman itu adalah ilmu terbaik bagi kehidupan. Experience is the best teacher. Kalimat ini Pak Rektor, saya pastikan kalimat orang barat dari hasil copy paste pesan ulama. Jadi orang barat tuh demen copy paste ilmu kita. Apa pesan ulama? Man kathura i'tibaruhu qalla isaruhu. Siapa yang pandai mengambil hikmah dari semua kejadian apapun yang dilihat oleh mata, didengar telinga, dirasakan hati, maka dijamin sedikit kegagalan dalam hidupnya. Kenapa kita selalu gagal? Gak mau belajar dari kisah-kisah orang sebelum kita. Padahal Allah menitipkan kisah 3/4 isi Quran, lebih banyak cerita dahulu, sekarang, bahkan yang akan datang. Allah saja bermain dengan cerita untuk menyampaikan pesan-pesan sakralnya. Alhamdulillah. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu. Kenapa? Mohon maaf Pak Rektor, setiap kali kalau saya lihat ceramah, kenapa mak-mak marah? Saya mau tanya dulu, Pak Rektor yang saya hormati, apakah di universitas ini penceramah tidak boleh lagi nyingok jam tangan? Boleh? Boleh. Kalau ada penceramah siapapun dia baru mulai ceramah dikit-dikit nyingok jam, jangan heran, itu cuma teknik. Sebenarnya dia lagi mikir, habis ini nak ngomong apa. Sebenarnya saya bongkar rahasia perusahaan. Saya lah nyiapkan materi Pak hari ini, tapi begitu nyingok ke sini, lihat wajah-wajah mahasiswa yang ceria-ceria ini, harapan bangsa ke depan, judul mendadak berubah. Depend on the condition. Betul. Jangan heran kalau ada penceramah, itu berarti dia lagi mikir. Jadi penceramah harus pintar mikir, ngolah materi biar tidak sama dengan penceramah lainnya. Episode kedua. Lanjut. Yang kompak dong, lanjut. Biar makin semangat, saya titipkan sebuah pesan sejarah. Buka sejarah, nabimu pernah
mengorbankan nyawanya demi menghantarkan manisnya iman dan Islam untukmu. Kita hari ini cuma ngorbankan waktu baik, dak kati apa-apa dengan pengorbanan Nabi untuk kita. Nabimu dalam sejarah pernah bermandikan darah di sekujur tubuhnya demi menghantarkan nikmat hidayah untukmu. Hari ini kita cuma mandi keringat baik, dak kati apa-apanya dengan pengorbanan Nabi buat kita. Maka hari ini saya tantangin yang hadir hari ini, siap senangkan hati Nabi? Siap? Siapapun yang menyenangkan hati nabinya, Allah tidak diam, Allah senangkan dia dunia dan akhiratnya. Kalau setengah jam lagi kita ngaji, sanggup? Ini orang-orang hebat semuanya Pak Rektor. 1 jam lagi sanggup? Ini wong kuat galo ini. 2 jam lagi sanggup? Nyikso galo ini cahaya. Bapak Ibu yang saya muliakan, tadi kita lanjutkan sedikit. Pak Rektor, corona datang, dunia mencekam, krisis datang, ekonomi turun, pengangguran di mana-mana. Saya keliling Indonesia, gubernurnya curhat, bupatinya curhat, wali kotanya curhat. Ya Allah Habib, anggaran kita ini tadinya untuk pembangunan, gara-gara corona ludes, pembangunan tidak terlihat, tidak terselik, habis baik, banyak yang nganggur. Begitu saya masuk ke Palembang, Masya Allah, di Palembang corona tidak kati pengaruh, mana ada yang nganggur, ada gawe galo. Tak percaya, tanya wong Palembang pagi buta dia metu, oi nak kemana? Ada gawe. Siang hari dia metu ayahanda, kita tanya nak kemana? Ada gawe. Enggutlah tengah dalu dia metu, kita tanya, oi nak kemana? Ada gawe. Cuma tak tahu apa nian yang dia gawe ke. Makanya khusus Palembang itu ayahanda, pelat mobilnya dikasih BG banyak gawe. Kalau Jakarta pelatnya B, historisnya Batavia. Betul? Betul. Itu keistimewaan Palembang. Yang ketiga nih, saya bocorkan ini biar cinta tanah kelahiran. Percuma kamu punya nama besar di negeri orang lain kalau kamu nggak bangga negeri kelahiranmu. Nabi walaupun sukses di Madinah, pasukan Nabi miliki, kekuatan Nabi punya, Nabi nggak lupa dengan tanah kelahirannya Makkah yang pernah ditinggalkannya. Meskipun Makkah orang-orangnya pernah mengusir Nabi dengan segala ujian, dengan segala macam kebencian, tapi ujian itu tidak menghapus cinta Nabi kepada tanah kelahirannya. Betul? Betul? Bu, nih yang ketiga nih, saya makin demen nih dengan Palembang. Saya lah keliling Indonesia loh, saya lah keliling beberapa puluh negara. Saya simpulkan, bahasa yang paling ringkas, tidak bertele-tele, singkat, padat, itu bahasa Palembang. Ini nak nunjuk ke leluhur kita zaman dulu, hidupnya tidak ribet, tidak neko-neko. Prinsip hidupnya galak payu, dak galak dem. Diam-diam wong tua kita zaman dulu mengamalkan hadis Nabi. Apa hadisnya? Yassiru wala tu'assiru, kasih kemudahan kepada orang, jangan ngasih kesulitan. Kalau urusannya mudah, ngapa disulit-sulit ke? Siapa yang menyulit ke urusan saudaranya di dunia, Allah sulitkan urusannya di akhirat. Siapa yang memudahkan urusan saudaranya di dunia, Allah mudahkan urusannya di akhirat. Nah, wong zaman dulu dak galak nyulit ke wong, mempermudah. Bu, itu kejingoan dari bahasanya, simple, ringkas, padat, tidak bertele-tele. Nih saya kasih contoh ya, saya kasih contoh. Pak Rektor yang saya banggakan,
Orang Arab ketika akan berkata jalanlah cepat-cepat, jalanlah cepat-cepat, bahasa Arabnya bertele-tele panjang. Imshi bisur'atan, imshi bisur'atan, kelamuan. Orang Barat ketika akan berkata jalanlah cepat-cepat, bahasa Inggrisnya ya, walk fast, kelamuan. Bahasa Palembang itulah paling simple, tidak ribet, tidak bertele-tele, jalanlah cepat-cepat. Bahasa Palembang apa? Bedebis, bedebis, betul Dayana, bedebis. Bahasa mana yang paling ringkas dari bahasa kita? Alhamdulillah. Nih contoh kedua Pak Rektor, orang Arab ketika akan berkata saya kaget, bahasa Arabnya ana ata'ajjab, ana ata'ajjab, kepanjangan. Orang Barat ketika akan berkata saya kaget, bahasa Inggrisnya I feel surprised. Betakoan. Bahasa Palembang itulah tidak bertele-tele, singkat padat, saya kaget. Apa bahasa kita? Bedesau, bedesau, betul. Yang ketiga, orang Arab ketika akan berkata saya akan pukul kamu, bahasa Arabnya panjang, ana sa'adribuka, wong yang nak kita pukul lah lagi duluan. Orang Barat ketika akan berkata saya akan pukul kamu, bahasa Inggrisnya kepanjangan I will hit you. Kelamuan igo. Wong Palembang itulah Pak Rektor, tidak bertele-tele, simple, singkat, padat. Saya akan pukul kamu. Bedempang, bedempang, bedebis, bedesau, bedempang. Bahasa mana yang paling ringkas dari bahasa kita? Alhamdulillah. Ini cuma intermezzo, tapi di balik candaan ini namanya ketawa sufi, nyengir tapi ngajak mikir. Ini sebenarnya, ini jangan tanya dalil, ini namanya dalil kotak-katik. Ini namanya nyengir ngajak mikir. Di mana nyuruh mikir? Hubbul watan minal iman, cintailah tanah kelahiran, karena itu akan menyempurnakan iman. Insya sallallahu ala sallallahu alaihi sallallahu ala. Bapak Ibu, ini buku yang tadi saya sebutkan, 40 keajaiban perjalanan hidup syarat dengan makna. 7 bulan nyelesai ke buku ini. Kenapa diambil angka 40? Sebelum datang corona, saya lah pasang niat, ya Allah, nanti kalau usia saya nyampe 40 tahun, sebagai bentuk rasa syukur saya pengen ngasih kado buat umat. Kalau selama ini saya milad, seluruh Indonesia ngasih saya kado macam-macam Pak. Setiap hari lahir saya, tolong dicatat ya, unjuk tahu baik, tanggal 17 Mei, tidak lama lagi. Sekedar informasi Pak, ngarep ida. Saya ini orangnya tidak bertele-tele Pak, tidak bertele-tele. Dinjuk mbak, wong tidak ngenjuk saya tungguin. Mana pernah protes? Mana pernah?
Makanya saya kalau diundang ceramah di mana-mana, mana pernah mikirin bayaran? Tidak pernah, sama sekali tidak pernah saya mikirin bayaran. Uang nelpon, Assalamualaikum Habib, pacak dah ngisi di masjid kami. Saya langsung jawab, doakan dulu saya sehat, panjang umur, ada waktu, punya kesempatan, saya datang. Tunggu kelah, saya datang. Mana pernah mikirin bayaran? Mana pernah? Sedikit pun, mana pernah saya pikirkan bayaran? Tak pernah. Ngapo? Biarkanlah panitia mikir kejo. Ya bagi-bagi tugas lah. Tugas saya ceramah, tugas yang ngundang mikir dong. Maaf ya panitia, jangan dianggap bercanda. Masuk Pak Eko. Saya lahir tanggal 17 Mei. 17 Mei. Catatlah. Tahun 1980. Sekarang usia saya sudah 41, nanti Mei 42. Tapi kalau ditanya, lah Habib lah tua berarti. Dah galak saya. Kalau ditanya, Habib usia berapa? Masih muda. Masih muda. Nih mohon maaf, baru-baru ini di Amerika atau di Inggris itu ada penelitian ayahanda. Dua iko uang dipanggil si A sama si B, dua-duanya lah tua, umur sama. Ditanya, bapak usianya berapa? Yang pertama ditanya usia berapa, belum nyebutkan angka, lah pesimis. Dia ngejawab, ya aku nih lah tua. Langsung hasilnya imunnya anjlok. Itu hasil penelitian Pak, langsung anjlok. Yang kedua, bapak usianya berapa? Pertanyaan sama, jawaban beda, hasilnya tidak sama. Bapak usia berapa? Aku masih muda. Muda. Itu spontan Pak, imunnya naik. Ini namanya sugesti. Makanya wong zaman dulu umurnya panjang-panjang galau, ngapo? Ngerasa muda. Yai kita tuh, ngerasa muda. Ditanya cucunya, yai berapa? Masih muda. Akhirnya jadi obat. Kalau ngerasa tua, yang sehat, penyakit datang. Buktilah. Sugesti Pak, sugesti. Nih, ayah-ayahanda kita ini. Nih, ini panjang umur, ngapo? Gaya duduknya macam muda-muda. Itu sugesti. Mohon maaf ayahanda, dengan segala penghormatan saya, maafkan saya. Ayahanda usia sekarang berapa? 75. Zona aman. Nanti saya bocorkan maksudnya. Ayahanda yang sebelah 74, masih zona aman. Ayahanda yang baju ungu 71, masih zona aman. Ayahanda yang di sebelah 75, zona aman. Ayahanda yang di sebelah berapa? 61, zona mengkhawatirkan. Nanti saya akan jelaskan. Ayahanda yang baju putih usia berapa ayahanda? 74, zona aman. Nih Pak Rektor. Pak Rektor mohon maaf ya. Pak Rektor usia berapa? 56, zona mencemaskan. Nih begini, maksud omongan saya ini, saya ngomong gak jauh-jauh dari dalil. Nih, doakan Pak Rektor. Ketika saya tablik akbar di Kalimantan Selatan, spontan suka dapat ide membahas sebuah kajian, itu spontan. Kalau ngarang selalu tidak bagus, tapi kalau spontan directly itu menarik dan selalu jadi ger. Akhirnya terpikir pengen bikin buku kecil. Judul bukunya Kisi-kisi hidup ala Rasulullah, kunci sukses dunia akhirat untuk kita. Sebenarnya Nabi lah ngasih kisi-kisi. Nih mahasiswa ini nih, minggu depan ujian,
maaf dosen lah ngenjuk tahu bocoran kisi-kisi ujian. Coba besok nak ujian tenang lah mak itulah hidup. Kalau kisi kehidupan dari Nabi lah dikuasai, besok nak mati tenang, tak katik takut. Sakaratul maut senyum baik. Lah dipegang galau rahsianya malaikat. Budak-budak mahasiswa ini kalau lah dapat kisi-kisi soal dari dosen, besok berada di kelas lihat ujian tenang, nyingok soalan tenang, tidak keringetan, nyantai ngisi, cepat, tuntas, sukses. Mak itulah kita masuk kubur. Kalau kisi-kisi bocoran dari Nabi dikuasai, kecigo pertanyaan mungkar nangkir mungkin belum nanya, kita lah jawab kaget dulu, tahu aku jawabannya. Betul. Nah cuma kita ini galak terlena, tidak pandai membaca kisi-kisi itu. Saya bocorkan satu saja, banyak kisi-kisinya. Nanti lah di sini kalau nih bicara umur. Kenapa tadi saya kasih tema ada zona aman, zona mendebarkan, zona mencemaskan. Ngomong tentang umur, Nabi pernah ngasih bocoran. Kata Nabi dalam hadis sahih, a'maru ummati ma baina sittin wa sab'in. Ma baina sittin wa sab'in. Kata Nabi umur umatku antara 60 sampai 70. Kage umur umatku itu kata Nabi prediksinya antara 60 sampai 70 gato-gato. Yang di atas 70 tenang deh, zona aman. Lah dapat bonus. Nah, yang 55 Pak Rektor menuju ke 60 sisa 5 tahun. Zona mencemaskan. Yang lebih mendebarkan yang 61. Dari 60 lalu bonus tahun masuk ke 70 sisa 9 tahun. Ini zona mencemaskan. Ini kisi dari Nabi. Dan saya lengkapi karya tulis saya itu dengan penelitian yang saya lakukan di Jakarta. Jadi bukan main-main, bukan kaleng-kaleng saya nulis buku. Pakai penelitian Pak. Salah satu penelitian hadis tentang umur saya lakukan survei di Jakarta. Di Jakarta ibu kota, rato-rato yang meninggal dunia 60 tahun, rato-rato. Tapi kalau di kampung-kampung daerah pelosok lebih panjang, 70 tahun. Di kota rata-rata 60, bahkan banyak tak nyampe 60. Dari kalangan ustadz teman-temannya, Uji sahabat saya 40 tahun, Arifin Ilham sahabat saya 40 tahun. Rombongan kami dulu 4 iko 2005, geng kami dulu, Uji, Arifin Ilham, saya, siko lagi itu Yusuf Mansur. Mang Cek sih itu. Mang Cek sih itu. Mansur. Kita doa ke. Mudah-mudahan dapat hidayah, diberikan ketabahan, diberikan kesabaran. Mudah-mudahan bisa melalui ujian dan mau belajar dari pengalaman. Yang penting saya sebagai teman lah nunjuk ke rasa cinta saya sama dia. Nih saksinya nih. Saya pernah puas marah-marahin dia di bandara Soekarno-Hatta. Habis saya marah-marahin dia sampai dia nangis. Saya bilang saya marah ini karena saya cinta. Saya tidak mau teman saya terlena. Saya tidak mau. Nanti saya ditanya oleh Allah, kalau di dunia saya nggak bisa menyelamatkan kau, apalagi kaget di akhirat. Makanya mahasiswa kalau punya teman di dunia dia tidak pacak menyelamatkan kau, jangan kawani lagi. Di akhirat lah ceto dia tidak bakal menyelamat ke kita. Tapi kalau di dunia dia sudah bisa memposisikan sebagai teman yang nyingok kita berbuat dosa diselamat ke, kaget di akhirat malah lebih hebat derajatnya, jadi syafaat bagi temannya. Kalian mau tahu nggak siapa teman sejati kalian? Mau tahu? Mau tahu? Dalam sebuah pesan ulama mengingatkan kita, sadiquka man sadakoka laman sadakoka.
kalimatnya hampir sama, cuma satu pakai tasydid, satu tidak. Saya ulangi. Sadiquka man sodakoka laman sodakoka. Teman sejatimu adalah teman kalau lihat kau bikin salah, dia langsung nasihati. Bukan teman nyingok kau salah malah membenar-benarkan kesalahan kau. Tepuk tangan, wih hebatnya kau nih, bagus-bagus, lanjutlah. Itu bukan teman yang baik. Nah dulu geng kami itu berempat Pak. Ali Jabir belum waktu itu. Berempat, saya, Arifin Ilham, Uji, saya Yusuf Mansur. Rato-rato Uji 40 tahun meninggal, Arifin Ilham 40 tahun, Habib Munzir 40 tahun, Syekh Ali Jabir 40 tahun. Rato-rato ulama 40 tahun meninggal. Yang agak naik sedikit Zainuddin MZ 50-an, masih juga tidak nyampe 60. Dari kalangan artis lebih banyak lagi. Olga meninggal di waktu muda, Hercules meninggal di waktu muda. Maaf Yai Julia Perez meninggal sampai sekarang. Yai kenal Julia Perez? Kenal? Jangan macam kiai di satu tempat rektor saya tanya, Yai kenal Julia Perez? Dia ngomong, Habib, jangankan Julia Perez, Nikita Mirzani lagi saya ngefan. La haula wala. Anak-anak muda, saya tambahkan pesan cinta buat kalian. Boleh ngefan, boleh. Tapi kalau pacak ngefan sama wong yang membuat kalian makin dekat dengan Allah, makin berpacu pengen jadi mahasiswa yang berhasil, makin dekat dengan Rasulullah, makin menebar manfaat. Jangan ngefan sama ahli maksiat. Ngefan itu sama ahli kebaikan. Ngapo? Ingat pesan Nabi kalian, almar'u ma'aman ahab. Seseorang bakal dibangkitkan bersama yang dia fani, bersama yang dia cintai. Cinta sama ahli maksiat, kaget dibangkitkan di padang mahsyar bersama ahli maksiat. Kalau sudah gabung dengan grup and the gang maksiat, tiketnya neraka. Tapi kalau bangkit bersama ahli taat, ahli kesuksesan dunia akhirat, itu sudah pasti berada di barisan Rasulullah. Betul, tiketnya pasti ke surga. Makanya jangan buta, jangan salah cinta. Cintai orang yang membuat engkau bisa mendapatkan cintanya Allah, insya. Nih sampai kemana tadi jadi lupa? Hah? Lupa tadi saya. Bu, apa? Umur. Saya umur nyingok teman saya 40 tahun lewat galau, agak ngeri juga. Ngeri Pak, ngeri juga Pak. Ya Allah, nak bawa apa amal ngadep Allah, malu rasanya. Saya pasang nazar, ya Allah, kalau seandainya nyampe 40 tahun ya Allah, aku nak nazar, kalau selama ini aku panjang umur, setiap milad dapat hadiah dari jamaah, hari ini aku pengen ngasih hadiah buat umat. Usia 40 tahun sehat, masih bisa memberikan manfaat, saya akan ngasih kado buat umat. Kadonya apa? Ilmu, buku yang akan saya tulis 40 kejadian yang saya temukan keliling Indonesia, dikupas dengan 40 ayat dan 40 hadis dan pesan 40 ulama. Salah satunya ada cerita tentang anak yatim. Bu, sekali lagi, umur manusia antara 60 sampai 70. Jakarta rata-rata 60 tahun. Kalau di kampung-kampung 70. Saya sudah survei. Makanya wong Jakarta kalau masuk 59 mudik. Bukan nak bangun kampung, takut mati sebenarnya. Kita doakan mudah-mudahan semua yang hadir Allah takdirkan umurnya menjadi umur yang bermanfaat dunia akhirat baginya, amin. Kalaupun kita mati, matinya husnul khatimah. Semuanya ikuti saya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin Nabiyir Rahmah salatan wa salaman taj'aluna bihusnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allahu bihusnil khatimah. Episode terakhir di buku ini
ada cerita dahsyatnya kemuliaan anak yatim. Ada jamaah saya Pak, satu hari saya bawa jamaah umroh saya, ada ratusan jamaah berangkat bersama saya dari Jakarta. Harusnya jadwal pertama masuk Madinah 3 hari, setelah itu masuk Mekah 4 hari, baru pulang lewat kota Jeddah. Tapi beberapa hari sebelum keberangkatan hati saya gelisah, nggak tenang Pak, sehingga saya memberanikan diri memanggil semua direktur-direktur travel saya untuk merubah rute perjalanan. Saya bilang jangan masuk Madinah, turun Jeddah, masuk Mekah, umroh, saya temani jamaah, setelah itu saya pulang ke Indonesia. Saya takut kalau perasaan saya tidak lemak-lemak ini, takut kaki ada apa-apa di Indonesia. Habib, cak mano, jamaah sudah tahunya kita ke Madinah. Nanti saya akan menjelaskan ke Madinah, ke jamaah. Pokoknya ubah rute, masuk Mekah, umroh 4 hari baru ke Madinah. Begitu besok nak berangkat, saya kumpulkan di bandara, saya jelaskan, maaf Bapak Ibu, ada sesuatu yang harus saya sampaikan. Kita insya Allah masuk Jeddah langsung ke Mekah menunaikan umroh, nanti baru ke Madinah. Saya umumkan itu, ngambek galo jamaah, cemberut idak negorin saya. Nyampe ke Jeddah, saya tetap bimbing mereka umroh. Selesai umroh, masuk hotel, saya bagikan kunci kamar. Boro-boro terima kasih, senyum lagi dak. Saya memahami, mungkin lagi emosi. Saya memahami, saya diamkan. Dari sekian ratus jamaah, hampir 1000 jamaah, dak kata yang terima kasih, marah galau. Yang terima kasih cuma suami istri sikok sepasang, datang ngucuk-ngucuk, Habib, terima kasih lah bimbing kami suami istri umroh. Habib, mau kasih nian ya, Habib merubah rute, masuk ke Mekah dulu. Aku tiap malam Habib nangis di atas sejadah. Ya Allah, kalau pacak masuk ke Mekah dulu ya Allah, jangan ke Madinah, aku takut kaget nyawa aku dah nyampe. Aku ni baru pertama umroh, pengen ni nyengok Ka'bah. Ya Allah, tolong ya Allah. Tiap malam aku nangis Habib. Saya langsung berdejir Pak, kaget, terpesong. Oh berarti makhluk ini yang bikin saya gelisah. Doa orang soleh ini yang didengar Allah, yang membuat hati dan batin saya gelisah. Orang hebat nih berarti orang ini, bisa membolak-balikan hati dengan izin Allah, dengan keikhlasannya. Saya bilang iya Pak, nggak apa-apa Pak, makasih ya Beb. Beb boleh nggak minta doa lagi? Doa apa Pak? Doakan Beb, saya ini pengen biar Allah kabulkan doa saya yang kedua. Yang pertama lah dikabul ke masuk kota Mekah dulu, yang kedua apa? Minta mati kalau pacak di Mekah Beb. Jangankan kau, aku lagi pengen. Siapa yang tak kepengen mati di Mekah? Siapa Pak? Kota suci, jenazah disolatkan seluruh dunia. Maaf ya ibu-ibu, kalau ada kita meninggal dunia keluarga, disolatkan kata Nabi 3 baris besok. Yang nyolat ke mayit, doanya diterima 3 baris. Apalagi nyolat berapa baris? Sop di Masjid Haram jutaan Pak. Lagi ibadah pula, apa dak makbul. Belum lagi kaget dikuburkan di Ma'la di tengah keluarga Rasulullah. Ya Allah, al-makan bil makin, tempat bisa mulia tergantung siapa yang ada di sekitarnya. Saya bilang Pak, insya Allah Pak, saya doakan mudah-mudahan husnul khatimah mati di Mekah ya. Masya Allah, mudah-mudahan Pak. Dia peluk saya Pak, lakinya yang meluk lakinya, kan bininya, lakinya. Ini perlu diperjelas Pak, kagak jadi fitnah. Lakinya balik Pak, saya kasih kunci, istirahat. Malum lah kan habis umrah badan pegel, tidur nyenyak. Saya tidur sejam, 2 jam, 3 jam, handphone bunyi, kering. Staf saya nelpon, Habib turun ke lobi Beb, penting. Ngapo? Ada jamaah kita meninggal dunia Beb di kamarnya. Ngacar saya Bu, ngacar ngembek baju sampai tak sadar terbalik. Turun,
saya cek, tahu tak siapa yang meninggal? Bapak yang tadi meluk saya, yang minta didoakan, meninggal di Mekah. Doi kok doanya dikabul ke? Tambah penasaran hati ni. Bukan sembarang wong berarti dia ni. Ada amalan dia di Indonesia yang mencuri cintanya Allah nih, jangan-jangan. Mungkin dia ini ada ngamalkan sesuatu, amalan dia membuat Allah cinta demen sama dia. Hajat dia dikabulkan. Kalau tahu dia macam-macam ini, dahsyatnya doanya sebelum mati tadi, nitip juga kita doa. Begitu saya lihat jenazahnya, rainya bercahaya. Mati, senyum, nyengir. Ya Allah, Masya Allah, mukanya bercahaya. Dimandikan jenazahnya, itu harum. Ibu-ibu mati lagi bergaya senyum. Kita lagi jahat mati serem. Betul. Kata nurnya, ada nurnya bu, Masya Allah. Disolatkan seluruh orang di Masjid Haram. Saya ngebayangin kemuliaannya Pak. Ya Allah, dimakamkan di Ma'la Pak, di tengah-tengah keluarga Rasulullah. Ya Allah, sepanjang jalan saya nanya dalam hati, ya Allah, tunjuk kelapolah kehebatan makhluk ini. Ya Allah, saya kumpul ke seluruh jamaah saya malamnya, saya kumpul ke yang marah-marah itu. Mereka nyingok saya jadi ketakutan. Beredar gosip di tengah-tengah jamaah, Habib Al-Habsyi tahu kapan kita mati. Habib tahu kita bakal mati kapan. Saya mendengar itu gosip-gosip grup. Saya kumpulkan, saya bilang, iyo, saya tahu kapan tanggal wong mati, kapan tanggal wong hidup. Tambah gemeter jemaah Pak. Kalau kalian mau belajar ilmu itu, habis umroh saya bawa ke Indonesia, saya ajarkan ilmunya. Mak mano caranya biar tahu kapan tanggal wong mati, kapan tanggal wong lahir. Ikut saya ziarah ke kubur, jingo batu nisan, tanggal lahir, tanggal mati. Saya langsung bilang kepada jamaah, saya tahu kalian semua marah dengan saya karena saya merubah rute. Ini hikmahnya. Coba kalau kita masuk Madinah, belum tentu dia bisa mendapatkan umroh. Betul? Yang membuat saya merubah Allah. Yang membuat Allah membuat hati saya tidak tenang. Ternyata doa dia yang dia ceritakan kepada saya. Jadi maka jaga hati kalian. Sebagai makhluk itu harus nerima takdir apapun dari Allah. Jangan dikit-dikit seuzon dengan Allah, seuzon dengan Allah. Ada kalanya Allah itu mengabulkan doa kita dengan cara tidak memberi apa yang kita minta dalam doa. Karena Allah Maha tahu ada bencana di balik permintaan dalam doa kita. Takbir. Akhirnya saya panggil istrinya, ibu duduk di samping saya, tolong bu ajar ke saya dan teman-teman saya jamaah ini biar hati kami bersih. Apa dionian yang ibu jingok dari amalan laki ibu ini sampai Allah sayang matinya dipilih ke selesai ibadah umroh? Bukankah orang kalau ibadah umroh selesai dosanya dihapus ke? Ada 3 yang menghapuskan dosa masa lalu. 1, keislaman seseorang. Begitu dia menyebut syahadatain, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, dosanya yang lalu dihapuskan. Hitungannya dimulai dari 0. Lawan beratnya cuma Pertamina saja. Mulai dari 0 ya Pak. Yang tidak ketawa berarti sering isi bensin eceran. Yang kedua, yang menghapus dosa masa lalu hijrah. Yang ketiga, umroh dan haji. Kebayang nggak mati dosa lah dihapus ke galau? Ya Allah, udah ada katik dosa didoa ke wong soleh galau. Udah didoa ke wong dicarikan Allah tempatnya, tempat terbaik lagi Ma'la ya Allah. Aduh. Bu, apa dia nih amalan laki ibu ini? Kasih tahu saya. Menangis dia. Habib, laki aku tuh bukan siapa-siapa, Bib. Laki aku tuh bukan wong kayo. Dia ini cuma marbot masjid. Wong miskin kami ini, Bib. Tapi saya bangga punya laki macam dia. Walaupun dia miskin hartanya, kayo hatinya. Maksud ibu, kami ini rumah lagi dak katik. Cuma diizinkan tinggal di samping masjid, ada tanah kosong, dibikin gubuk kecil oleh DKI masjid. Aku sama laki tinggal di situ. Ini pun kami berangkat dibayarin wong. Beb, rumah kami lagi dak kate, tapi rumah kami yang kecil itu, lakiku itu ngingon anak yatim.
Siko anak yatim diingon dari kecil sampai besar, ngalahkan anak sendiri. Dia sayangnya minta ampun. Dia udah galak makan kecuali anak yatim dulu ditanya udah makan. Dia nggak mau tidur kecuali anak yatim dulu tidur di tempat yang lebih bagus tadinya. Saya bilang, ibu terima kasih, ini amalannya, terima kasih. Ternyata Pak memuliakan anak yatim, demi Allah. Dari survei yang saya buktikan, itu bisa menjadi asbab mati husnul khatimah. Insya Sallallahu ala Muhammad Sallallahu singkat padat, nanti dapatkan bukunya, banyak cerita-cerita yang lebih dahsyat lengkap dengan dalil-dalilnya. Beli ya, dijamin tidak bakal beli buku saya di toko-toko bangunan kecuali di depan. Nanti yang beli dapat tanda tangan, insya Allah. Episode terakhir Pak Rektor, izinkan saya berterima kasih kepada komunitas Rio Indonesia Mengaji. Wasilah mereka saya dibawa ke sini. Mereka ini anak-anak muda yang hebat yang harus kalian contoh. Masih muda, lah mikirin agama Allah. Masih muda, masa mudanya dipakai untuk ngurusin agama Allah. Bayangkanlah Pak, yang bayarin tiket pesawat saya mereka. Tiket pesawat saya dengan rombongan, bayangkanlah berapa mahalnya. Tiket saya aja mahal, apalagi yang ini. Ini tidak cukup sih kok kausi lesehan. Hotel saya yang bayar mereka, saya dan tim yang bayar mereka. Mobil tiap hari saya disewakan, mereka yang bayar. Semua urusan saya, laundry sampai laundry yang bayar mereka. Makan minum saya selama di Bengkulu yang bayar mereka. Pikirlah berapa biaya makan budak ini. Bu, yang bayar mereka, yang bayar. Bu, kurang kompak. Bau, kok bau iya? Ini bawaan lapar gitu ya. Bu, galo-galo yang bayar mereka. Nih mohon maaf ya, di Bengkulu ini ada 20 titik saya tabligh akbar. Ini titik saya yang ke 9 Pak Rektor. Tanyakan seluruh tempat yang saya kunjungi termasuk universitas ini, tidak ada loh persyaratan yang memberatkan universitas, tidak kati. Ibaratnya siang ini saya dihadirkan sebagai kado kejutan buat semuanya. Ibaratnya hari ini saya didatangkan gratisan, rugi yang tidak gala datang, rugi. Belum tentu pacak nyingok saya lagi. Selama ini mungkin ibu-ibu cuma lihat saya di TV kan. Saya sebenarnya seling juga nyingok ibu dari TV. Selama ini ibu bapak dengar ceramah saya di TV. Hari ini pacak live. Rugi yang nggak mau datang rugi. Belum tentu. Kalau universitas ini nak ngundang khusus mahal. Ongkosnya. Bu, kita doakan yuk anak muda ini, dan kita bantu, kita support, biar kebaikan yang mereka perjuangkan tidak terhenti hanya di saya Pak Rektor. Bulan ini, tahun ini dia datangkan saya di universitas yang hebat ini. Bulan depan, tahun depan mungkin dia bawa guru-guru lain dari Jakarta berbagi berkah di sini. Betul? Maka Bapak Ibu bantu perjuangan mereka. Kalau kita tidak bisa jadi seperti mereka, nanam saham bersama mereka, saham akhirat. Kalau kita nggak bisa jadi orang baik, paling nggak bantu menyebarkan kebaikan yang dilakukan orang baik. Maka di sesi terakhir ini Pak Rektor, saya mengajak dengan segala penghormatan, saya mulai dari diri saya akan mulai dari diri saya. Saya nggak mau mengajak ibu bapak berbuat kebaikan kalau kebaikan itu belum saya awali dan saya lakukan. Bu, saya ajak bapak ibu, kita berikan infak terbaik lo.
hari ini kita berikan. Amalkan janji Nabi, afdalus sadaqah sadaqatun fi Ramadan. Sedekah yang paling afdal sedekah di bulan Ramadan. Nabi itu terkenal paling dermawan bro, ajwadun nas. Tapi kedermawanan Nabi bertambah makin menggila ketika berada di bulan Ramadan. Wa ajwadu ma yakunu fi Ramadan. Maka hari ini saya ajak Bapak Ibu sisihkan infak terbaik. Saya mulai dari diri saya. Saya mulai dari diri saya. Ibu, lihat ke depan. Ini uang berapa? Uang berapa? Benar kata teman saya Pak Rektor. Hati-hati kalau ngadepin bini. Mereka ini matonya tajam, penciumannya hebat. Sepintar-pintar kita nyingit ke duit. Ini cukup kita boleh tahu. Jangan sampai dia dengar. Ini rahasia kita sesama lanang. Betino ini, oh jangan main-main. Nyingitkan sesuatu, ketahuan tulah. Teman saya nyembunyiin dompet dari bininya, ketahuan. Kata bininya, sini kau. Papa, uang apa ini? Kemeter dia. Nah, apa baca ketahuan? Uang sial mama. Kenapa sial? Ketahuan mama. Emang hebat ibu-ibu ini. Ibu, ini duit 100.000 kan? Kita beli ke urusan dunia, selesai. Tapi kalau ini dibelanjakan di jalan Allah, panjang sampai kiamat. Ini anak-anak muda 100.000, kalian belikan makanan seenak apapun di Bengkulu ini makanan itu, nikmatnya cuma di ujung lidah bae. Masuk tenggorokan lah mulai hilang rasanya. Masuk ke perut apalagi, keluar pintu belakang beda warna, beda bau. 100.000 dibelanjakan di jalan Allah panjang sampai kiamat. Maka saya mulai dari diri saya. Siapkan infak terbaik, sunduk akan menghampiri Bapak Ibu setelah ini. Siapkan. Saya mulai dari diri saya. Lihat ke depan, lihat ke depan. Bismillahirrahmanirrahim. Lihat ke depan. Jangan lupa pesan Nabi. Ma'akalta fa'afnaita, apa yang kau makan pasti busuk. Wa ma labista fa ablaita, apa yang kau pakai pasti lapuk. Wa ma tasaddaqta fa amdaita, apa yang kau sedekahkan kekal abadi selama-lamanya. Saya mulai dari diri saya. Saya mulai dari diri saya. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan lupa dengan pesan Nabi yang kedua. Azan. Belum. Maghrib apa? Sabar Pak, asal. Baru asal. Kita dengar dulu azan ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ingat pesan Nabi, sintani maturaddani doa. Ada dua tempat kalau berdoa, doanya tidak bakal ditolak, diterima. Satu ketika hujan turun, dua ketika azan. Sekali lagi, suara azan lebih berkah daripada suara anjing. Jadi kalau ada wong menyamakan suara azan dengan suara anjing, gila berarti dia. Buyan. Pasang niat, doakan mahasiswa kita, doakan dosen kita, doakan anak cucu kita, doakan pemimpin kita, doakan bangsa kita. Bapak Ibu, nanti setelah azan kita jawab doa sama-sama. Tetap duduk. Pasang niat, ya Allah aku dengarkan suara azan, setelah selesai kajian aku tunaikan sholat asar. Enggak termasuk orang yang melalaikan sholat Pak. Kalau bubar, sholat dulu, ngumpuli lagi susah. Asyhadu an la ilaha illallah. Di Masjidil Haram azan selesai, Manado langsung sholat Manado. Padahal umatnya lah penuh jutaan. Nunggu sampai 40 menit pernah Pak. Betul? Insya Allah kita 10 menit lagi selesai. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asal. Nah, kalau kejadian macam ini, yang tadi azan hampir habis. Ini azan pula. Lagi azan lagi di depan. Kapan selesainya? Kata ulama, ambil azan yang terdekat, yang terdekat dan yang pertama.
Allahu akbar, la haula wala quwata illa billah. Allahu akbar, Allahu akbar. Biar berkah kita baca sama-sama ke universitas kita. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semuanya. Allahumma rabba hadhihi da'wati tamma wassalatil qa'imah ati sayyidina Muhammadan alwasilata wal fadila wasyarafa wad darajatal aliyata rafi'a wa ba'athu maqaman mahmudan alladhi wa'atta innaka la tukhliful